Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa, amma ba'd. Bapak Imam, seluruh pengurus Masjid At-Taubah dan seluruh jamaah yang sudah di masjid maupun yang masih tidur di rumah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita dan Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia. Saya akan berbagi sedikit muzakarah tentang perkara rezeki, karena Allah Ta'ala sudah menjamin rezeki kita, tapi manusia ini suka curiga. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi khalaqtuka lil ibad fala tal'ab wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan engkau untuk ibadah, maka jangan main-main. Wa qasamtu laka rizquka, aku telah menjamin rizki kamu. Kamu nggak usah capek-capek. Ini perintah Allah kepada kita hambanya, supaya jangan capek. Maka untuk menumbuhkan jagung, padi, mengeluarkan batangnya, mengeluarkan daunnya, mengeluarkan bunganya, mengeluarkan buahnya, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari pahit menjadi manis, itu semua diambil alih oleh Allah. Tidak diwajibkan kerja perubahan itu kepada hamba-hambanya. Hambanya disuruh letakkan saja di bumi, bumi Allah juga. Nanti Allah akan sirami dengan airnya juga, akan hembuskan udara, akan sinar dengan matahari. Giliran panen saja baru mulai datang lagi. Allah mudahkan urusan rezeki. Tapi untuk urusan ibadah disuruh kita bangun. Lagi enak-enak tidur, tinggalkan kasur, tinggalkan istri, pergi ke rumah Allah Ta'ala. Disuruh kita bersilaturahim kepada tetangga, berjumpa, menyampaikan kalimat Allah, membesarkan Allah. Hadirin yang mulia, ini perkara yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, tapi yang belum dijamin Allah, kita justru kadang-kadang bermain-main. 18 gerbang rezeki. Ini dicatat baik-baik, karena ini saya dapatkan ilmunya di 18 negara. Allah menciptakan 18.000 jenis makhluk, 4.000 di daratan, 6.000 di lautan, 8.000 di angkasa. Dan Allah Ta'ala ciptakan 18 gerbang rezeki, 17 dari langit, 1 dari bumi. 17 dari langit itu sama dengan jumlah rakaat sholat. 4 zuhur, 4 asar, maghrib, 3 isya, 4 subuh, 2, 17. Yang pertama 4S, supaya mudah diingat. Sholat. Kedua, silaturahim. Ketiga, saum. Keempat, sedekah. Inilah yang merubah penduduk negeri Arab dulu, yang jahil berubah jadi alim, yang hina berubah jadi mulia, yang degil berubah jadi beradab, yang musuhan berubah menjadi kasih sayang, yang perang berubah menjadi damai,
yang miskin berubah menjadi kaya raya. Sholat, mereka betul-betul mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan sholat. Kalau mereka memerlukan sesuatu, maka dengan sholat tercapai apa yang mereka perlukan. Maka kita juga harus melatih sholat kita ini bisa mendatangkan khasiat dalam kehidupan kita. Ada sahabat dahulu tidak ada makanan di rumahnya, dia sholat, datang makanan. Ada bahkan perempuan datang dari Mekah menuju Madinah, sampai di Madinah anaknya meninggal di masjid Nabi. Dia sholat, anaknya hidup lagi. Pasukan yang dipimpin oleh Ala Al-Hadrami itu 4.000 orang, pasukan berkuda, ingin menyeberangi sungai. Tidak ada perahu, tidak ada bambu, tidak ada getek. Mereka sholat, mereka bisa menyeberangi sungai. Kudanya tidak basah sama sekali. Dulu musim kemarau, tidak ada hujan datang. Orang-orang datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kekeringan kami, kebun kami sudah mulai meranggas, ternak kami kehabisan air. Maka Nabi mengajak, mari kita sholat. Sholat apa namanya? Sholat istisqa. Nabi angkat tangan, belum turun tangan Rasulullah SAW sudah turun hujan dari langit. Hebatnya sholat ini. Tapi kita hari ini tidak pandai menggunakan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kata Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, kita harus ngetes sholat kita. Bisa nggak sholat kita mendatangkan martabak bangka? Kalau sholat kita tidak bisa mendatangkan martabak bangka, patut kita curiga apakah sholat kita ini bisa menolong nanti di dalam kubur, menolong nanti di Maidan Mahsyar, menolong nanti melewati jembatan Sirat. Maka kita harus ngetes sholat kita. Bisa nggak sholat ini mendatangkan khasiat dalam kehidupan kita? Bisa nggak sholat ini mengatasi masalah ekonomi saya? Dulu sahabat nih, miskin, makan susah, kelaparan. Tapi ketika mereka mulai mentaati perintah Allah Ta'ala, datang kekayaan dalam kehidupan sahabat. Pak Cecep sering sampaikan, kekayaan dihantar dari negara superpower, dari Rom dan Parsi ke kota Madinah, itu sebesar 3 miliar dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan 1 dinar itu sama dengan 4 juta rupiah. 4 juta dikali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. Saya dengar utang Indonesia 7.000 triliun. Pinjam uang sahabat masih sisa 5.000 triliun. Sejahtera kehidupan sahabat. Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Karena begitu menyesalnya ketinggalan sholat berjamaah, maka Sayyidina Umar bayar ke Baitul Mal denda kepada dirinya sendiri sebesar 200.000 dirham. 1 dirham itu di zaman Sayyidina Umar ditetapkan nilainya 7 dirham itu sama dengan 1 dinar. Jadi kalau 4 juta bagi 7 sama dengan 471.000 rupiah. 471.000 dikali 200.000 sama dengan 114 miliar. Denda Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah itu 114 miliar. Pak Imam kalau numpuk duit 100 ribuan sebesar 10 juta itu sama dengan 1 senti tebalnya. Kalau 100 juta 10 senti. Kalau 1 miliar 1 meter tingginya itu tumpukan duit 100 ribuan. Kalau 114 miliar
sama dengan 114 meter tinggi. Monas itu tingginya 125 meter, beda 11 meter dengan Monas tuh. Duit tumpukan Sayyidina Umar untuk membayar denda ketinggalan sholat berjamaah. Pernah nggak kita nih ketinggalan sholat berjamaah denda 100.000 aja? Belum. Karena kita tidak faham nilai sholat ini. Sayyidina Umar tuh faham nilai sholat. Nabi SAW bersabda, "Man fatathu sholatuhu faka'annama wutira ahlu wa maluhu." Siapa yang ketinggalan sholatnya, maka dia seperti kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Saya pernah ketemu orang Aceh. Waktu tsunami Aceh, dia berangkat haji. Pulang haji, hilang semua, rumahnya hilang, anaknya hilang, istrinya hilang, kambingnya hilang, ayamnya hilang, semua hilang. Orang yang ketinggalan satu sholat ini seperti kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Maka denda 114 miliar itu kecil bagi Sayyidina Umar. Dulu itu orang betul-betul faham nilai sholat. Mereka faham bahwa Allah meletakkan rizki itu di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kamu. Aku meletakkan rizki kamu itu di langit. Jadi Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi ini, itu memberikan pengumuman bahwa Allah meletakkan rizki itu di langit. Yang membuat hari ini kita capek, kita letih, karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Yang naruh itu yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita bersyukur kita diberikan alat untuk naik ke langit. Kita diberikan kendaraan untuk naik ke langit, diberikan tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Maka orang yang menjaga sholatnya itu pasti Allah Ta'ala mudahkan rizkinya. Memang Allah meletakkan rizki itu di langit. Di bumi ini hanya kerannya saja, keran. Pertanian itu keran rizki, perdagangan itu keran rizki, toko itu keran rizki, warung itu keran rizki, lapak itu keran rizki, gerobak cendol itu keran rizki. Keran-kerannya saja. Walaupun kerannya terbuat dari emas, tapi selangnya mampet, pipanya mampet, nggak bisa keluar air. Maka untuk membersihkan keran-keran atau pipa-pipa atau selang-selang dari langit itu dengan sholat, bolak-balik ke langit. Negeri sahabat itu gersang, kering, kerontang, sejauh mata memandang, batu, pasir, panas, kering di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi hidup mereka sejahtera. Negeri kita ini subur, hijau, royo-royo. Gunungnya ini mengandung emas, mengandung minyak, mengandung batu bara. Lautnya ada ikan besar di bawah. Itu ada mutiara yang mahal harganya. Tapi penduduknya sengsara. Kenapa? Kata Helmi Hasan, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Tidak ada satu negara di dunia ini melebihi jumlah masjid di negeri kita, kata Hadraji Maulana Sa'ad Damat Barakatuh. Kita punya masjid ini 1 juta jumlahnya. Harusnya masjid ini menjadi kendaraan kita untuk sama-sama naik ke langit, untuk mendatangkan kesejahteraan kepada penduduk bumi kita, kepada penduduk negeri kita. Tapi kita nih tidak menggunakan kendaraan itu. Sahabat nih bertani biasa-biasa saja, berdagang biasa saja, ngantor biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat, yakni apabila azan terdengar, oh langsung petani itu lemparkan cangkulnya, pedagang tinggalkan tokonya, orang kantor tinggalkan mejanya, berduyung-duyung mereka berangkat ke masjid menunaikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih
Azan berkumandang, yang tani tetap tani, yang dagang tetap dagang, yang ngantor tetap ngantor. Tidak datang kesejahteraan, saudara-saudara. Hutang yang datang, hadirin. Ini panjang kalau dibahas. Ini baru 4S. Salat, silaturahim, saum, sedekah, 4S. Kemudian 4 yang kedua 4T. Takwa, tawakal, tilawah, ta'lim. 4T yang kedua. Kemudian 3D, maghrib. Dakwah, doa, zikir. Kemudian isya, 4I. Istighfar, islah, ittiba, infak. Kemudian subuh 2Z. Zaujah, zuriyah. Ini semua 17 ini adalah gerbang rizki dari langit. Hanya satu dari bumi. K, kerja. Ini 17 ini dari langit. Itu pintunya kosong, gerbangnya kosong. Yang diperebutkan 8 miliar penduduk bumi, yang nomor 18 kerja. Satu pintu diperebutkan semua orang. Jadi macet. Jadi berantem, injek-injekan, sikut-sikutan, karena satu pintu diperebutkan 8 miliar penduduk bumi. Allah, sahabat nih, mereka sukses, mereka bahagia. Tapi karena waktunya hanya 15 menit, nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk bertemu lagi. Kita akan bermuzakarah lagi. Jamaah masih berada di sini selama 1 hari ya, sampai besok insyaallah. Bapak-bapak yang tidak ada kesibukan di rumah, silahkan datang ke masjid, kita muzakarah tentang bagaimana agar Allah mudahkan hidupan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, Allah lunaskan hutang-hutang kita. Yang masih jomblo belum punya jodoh, Allah mudahkan jodohnya insya Allah. Mohon maaf, subhanallah bihamdi, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cambiabei.